Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hada subhanahu salam wa afhamana bisyar'atil nabiyyi karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abduhu was sallallahu Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Fayuhal ikhwan, awsulkum wa nafsi bitaqwallahu ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi Quran Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslihu lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad fazal adimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul alim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada bulan ini kita masih berada di bulan mulia, yaitu bulan Rajab. Perlu kita syukuri karena Rajab termasuk bulan yang mulia. Kata Rajab berasal dari kata tarjib yang bermakna agung dan mulia. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan terhadap bulan Rajab. Di antara bulan-bulan lain yang juga menyandang predikat mulia yaitu Muharram, Zulhijjah, Zulqa'dah, dan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang penuh rahmat, anugerah, dan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Al-Guniyah, Rajab terdiri dari 3 huruf, yaitu Ra, Jim, Ba, dan Ra. Rahmat, Ra adalah rahmatullah, rahmat Allah. Jim adalah judullah yang artinya kemudahan Allah, dan Ba adalah birullah yang artinya kebaikan Allah. Maksudnya, mulai awal hingga akhir bulan Rajab, Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan 3 anugerah kepada hamba-hambanya, yaitu limpahan rahmat, kemudahan, dan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kemuliaan dan keagungan dari bulan Rajab. Kemuliaan bulan Rajab semakin bertambah dengan peristiwa monumental Isra dan Miraj Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa Palestina, kemudian dilanjutkan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha untuk menghadapkan Allah subhanahu wa ta'ala, sang pencipta alam semesta, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu lahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir, yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya kepada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkati sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sungguhnya Dia Allah Maha Pendengar lagi Maha Melihat. Peristiwa tersebut juga mendapatkan penjelasan dalam Sahih Bukhari juz 5 halaman 52. Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi untuk melaksanakan sholat fardu sebanyak 50 rakaat setiap hari. Nabi menerima dan kemudian kembali pulang. Dalam perjalanan, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengingatkan bahwa umat Nabi Muhammad SAW tidak akan mampu dengan perintah sholat 50 kali sehari. Nabi Musa mengatakan, umatku telah memberikannya, lalu meminta kepada Nabi Muhammad untuk kembali pada Allah subhanahu wa ta'ala. Mohonlah keringanan untuk umatmu. Kemudian Nabi
menghadap kepada Allah dan diringankan menjadi sholat 10 kali. Kemudian Nabi Muhammad kembali kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa mengingatkan sebagai mana yang pertama. Kembali Nabi menghadap Allah hingga 2 kali, dan akhirnya Allah mewajibkan sholat 5 waktu. Nabi Muhammad kembali pada Nabi Musa. Nabi Musa tetap mengatakan bahwa umat tidak akan kuat, wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjawab, saya malu untuk kembali menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ridho dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa Isra dan Mi'raj yang terjadi di bulan Rajab semakin menambah terhadap kemuliaan bulan ini. Lalu amalan apa yang perlu dilakukan dalam bulan Rajab yang mulia ini? Yang pertama adalah melakukan puasa sunnah di bulan Rajab. Terkait kesunahan bulan di bulan Rajab ini terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim juz 2 halaman 811. Hadatsana Utsman bin Hakim al-Ansari qala sa'altu Sa'id bin Jubair an saumi Rajab wa nahnu yawma idzi fi Rajab faqala sami'tu ibn Abbas radhiyallahu anhu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasulu hatta takun la yuftiru wa yuftiru hatta takul la yasum, yang artinya Utsman bin Hakim berkata, saya bertanya kepada Sa'id bin Zubair tentang puasa Rajab. Ketika itu kami berada di bulan Rajab. Sa'id menjawab, saya mendengar Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah berpuasa berturut hingga menduga beliau berpuasa, dan beliau tidak berpuasa berturut-turut hingga kami menduga beliau tidak puasa. Yang kedua, selalu menjalankan kewajiban sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Mustafa Al-Sibai dalam kitabnya Sirahun Nabawiyah Nuruwa Ibar jilid 1 halaman 54 menjelaskan bahwa jika Nabi melakukan Isra dan Mi'raj dengan ruh dan jasadnya sebagai mukjizat, maka sebuah keharusan bagi tiap muslim mengharapkan rawaj kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 5 kali sehari dengan jiwa dan hati yang khusyuk. Dengan sholat yang khusyuk, seorang akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia malu untuk menuruti syahwat dan hawa nafsu, malu untuk berkata kotor, malu untuk mencaci orang lain, malu untuk berbuat bohong, dan sebaliknya lebih senang dan mudah untuk melakukan banyak kebaikan. Hal tersebut demi untuk mengagungkan keesaan Allah, kebesaran Allah, sehingga dapat menjadi makhluk Allah yang terbaik di muka bumi ini. Ketiga, Rajab adalah bulan yang tepat untuk bertobat dari segala maksiat. Ibnu Rajab dalam kitabnya Lathaiful Faris juz 1 halaman 122 menganjurkan umat manusia untuk bertobat di bulan Rajab yang mulia ini. Beliau mengatakan, putihkanlah lembaran hitammu di bulan Rajab dengan amal baik yang menyelamatkanmu dari api yang melalap. Selain itu, Rajab adalah bulan bercocok tanam, Sya'ban bulan untuk menyiram, dan Ramadan adalah bulan panen hasil bertanam. Setiap orang akan memulai apa yang ia tanam. Setiap orang yang akan memulai perbuatannya, siapapun yang tidak menghiraukan tanamannya, ia akan menyesal di hari pembalasan. Di bulan ini, semoga kita menjadi hamba yang terhindar dari segala kejelekan dan kemaksiatan, selalu beruntung dengan melakukan banyak ladang amal ibadah, mendapatkan pahala amal ibadah yang berlipat, dan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Ja'alallahu wa iyyakum min faizimu. Amin. Wa dakhalna wa iyyakum fi zumratil ibadihi mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadid. Barakallahu wa iyyakum fi Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum wa iyati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim malikul barur raufur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiki wa imtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah
wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan wa abduhu wa rasuluhu da'in ila ridwani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sallim tasliman katsir. Amma ba'd fa ya ayyuhan nasuttaqullah fima amra wa antu amma nahawa lamu annallaha amarukum bil amri bada fi nafsihi wasana bimalaikatihi bikudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wal malaikati muqarrabin Allahumma anni khulfi rasyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in Allahumma bi ihsani yaumiddin wardo anna ma'akum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ighfir islam